Dan di video kali ini, admin akan kembali melanjutkan cerita dari BTTH. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang harus admin jelaskan terlebih dahulu, di mana ada beberapa perubahan dalam cerita ini. Seperti pada karakter utama yaitu Xiaoyan, kemudian guru dari Xiaoyan yaitu Yolou, 那就抓紧时间。 dan yang terakhir adalah karakter Xiao Yishen. 别想了，只有我的。 Oke, cukup sampai di sini penjelasannya, dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah mendapat kabar bahwa Xiao Yishen tertangkap oleh Muli, Xiaoyan pun bergegas menuju desa Kingsan melalui jalur pegunungan monster. Namun, para tentara bayaran telah memasang berbagai jebakan di pegunungan tersebut. Karena hal itu, Xiaoyan dan Yolou pun bersembunyi di sebuah goa dan mereka pun berlatih di sana. Setelah berlatih selama 1 bulan, Xiaoyan akhirnya berhasil mencapai Dozo bintang 6. 老师，我突破流星了。 Mengetahui kalau ada kelompok tentara bayaran yang datang, Xiaoyan memanfaatkan monster di sana untuk menghabisi kelompok tersebut. Di akhir pertarungan, Xiaoyan muncul dan menghabisi monster tersebut. Kemudian, Xiaoyan mencoba mencari informasi dari tentara bayaran yang tersisa. 赵团长早就在魔兽山脉布下了陷阱，你杀了我，狼头佣兵团不会。 Karena tak mau buka mulut, Xiaoyan pun akhirnya membunuhnya. Setelah itu, Xiaoyan berkeliling dan mulai membunuh satu persatu tentara bayaran yang berada di pegunungan tersebut. Dan akhirnya salah satu tentara memberitahu Xiaoyan informasi tentang tentara bayaran. 17，谁是下一个呀？ Dia mengatakan ada 3 bos besar dalam kelompok tersebut. Bos pertama bernama Mushe dengan level Douzi bintang 2. Kemudian bos kedua yang bernama Ganmu dengan level Douze bintang 9. Dan yang terakhir bernama Hemeng dengan level Douze bintang 8. Setelah mengetahui lokasi dari bos ketiga, Xiaoyan pun pergi untuk menghabisinya. 大胆，你是何人？小子，你还真是有胆！ Sementara itu, seorang tentara melapor kepada Mushe kalau seluruh pasukan yang dikirim ke pegunungan monster telah dibunuh oleh Xiaoyan. 去，把贺蒙给我喊来，我们一定要在他未成长起来的时候。 Kembali ke Xiaoyan yang sedang mendatangi Hemeng dan pasukannya. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan pun langsung menyerang. Di tengah pertarungan, Xiaoyan sempat terdesak oleh teknik milik Hemeng. Karena hal itu, Xiaoyan pun mulai serius dan mengeluarkan teknik andalan miliknya. Karena serangan tersebut, Hemeng pun tak bisa berkutik dan akhirnya tewas di tangan Xiaoyan. Mushe yang melihat mayat Hemeng menjadi sangat marah dan menugaskan seluruh pasukan tingkat atas untuk mencari Xiaoyan. 我要把那小杂种碎尸万。 Sementara itu, Xiao Yishen kini sedang ditanyai soal harta karun yang dia temukan bersama Xiaoyan. Orang ini bernama Yao dan merupakan pemilik dari tempat tersebut. Namun Xiao Yishen merahasiakan hal tersebut dan mengatakan kalau tentara bayaranlah yang menemukan harta karun itu. 山洞寻宝，抱歉。 Beralih ke Xiaoyan yang sedang diperlihatkan sebuah teknik baru oleh Yolou. Teknik ini bernama penguasa gelombang api.
Setelah mempraktekannya, Yolo pun kemudian menanamkan teknik tersebut ke dalam tubuh Xiaoyan. 炼制大成，劈山断浪。 Namun Yolo memberitahu kalau teknik tersebut hanya bisa digunakan satu kali dengan level Xiaoyan saat ini. 要随意动用。 Tak lama setelah itu, Muli dan pasukannya pun sampai ke tempat tersebut dan langsung menghujani Xiaoyan dengan ribuan anak panah. Xiaoyan lalu mencoba melarikan diri dan malah terjebak di sebuah tebing yang sangat curam. Karena hal itu, dia pun akhirnya terkepung oleh Mushe dan pasukannya. 这狼头佣兵团算是到齐了。游戏结束了。 Karena tak ada pilihan lain, Xiaoyan pun terpaksa bertarung melawan Mushe dan pasukannya. Namun, karena perbedaan level yang cukup jauh, membuat Xiaoyan menjadi semakin terdesak. Karena hal itu, Xiaoyan terpaksa menggunakan teknik yang diberikan Yolo sebelumnya. Serangan tersebut berhasil mengalahkan teknik milik Mushe dan membuatnya terluka. 今日围杀，萧炎铭记在心。 Setelah itu, Xiaoyan pun melarikan diri dengan teknik terbang miliknya. Karena pertarungan tersebut, Xiaoyan pun terpaksa kembali bersembunyi di pegunungan monster. Di gunung ini juga terdapat sebuah harta karun yang bernama kristal ungu spiritual. Konon benda ini mampu meningkatkan serangan Douki dalam waktu singkat. Dan karena hal itu, semua orang pun bersaing untuk mendapatkan kristal tersebut. 灵晶， Dan kini ada seorang gadis dengan level Do Huang yang sedang bertarung dengan pemilik kristal tersebut. Monster ini bernama Raja Singa Kristal Ungu, dan kekuatannya sendiri setara dengan level Do Huang. 好凶猛的气势！ Monster yang sudah mencapai level tersebut akan memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia. 魔兽早已经开了灵智， Pertarungan dahsyat pun terjadi antara Raja Singa dengan gadis tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya badai Douki yang sangat besar. 仅仅是他们战斗的余波，恐怕 Namun Raja Singa mengeluarkan teknik segel khusus miliknya dan membuat gadis tersebut terluka berat. 竟然是风翼术，那女人要迟到。紫金风翼，又来真的了。 Beruntung, dia berhasil melarikan diri dari monster tersebut. Esoknya, Xiaoyan menemukan gadis tersebut dalam keadaan pingsan, dan karena hal itu, Xiaoyan pun membawanya ke tempat persembunyiannya. Ketika ingin mengobati lukanya, gadis tersebut tiba-tiba sadar dan membuat Xiaoyan sangat terkejut. Karena kondisinya yang sangat lemah, dia pun meminta Xiaoyan untuk mengobati lukanya tersebut. Di momen ini, Xiaoyan hampir tak kuat menahan hawa nafsunya. Di sisi lain, Raja Singa menugaskan para binatang buas untuk mencari gadis tersebut secepat mungkin. Esoknya, Xiaoyan berunding dengan Yolo tentang gadis tersebut. Namun Yolo malah memberikan saran yang aneh-aneh kepada Xiaoyan. 日落的这一段时间把它给 Setelah itu, Xiaoyan pun kembali ke gua tersebut untuk menyiapkan makanan. Dia lalu bercerita dan mulai berkenalan dengan gadis itu. 对了，你叫什么？ 明智， Akan tetapi, Yolo melarang Xiaoyan untuk memberitahu nama aslinya kepada Yunzi. Kemudian, Yunzi memberitahu kalau dirinya sangat membutuhkan kristal ungu tersebut. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun bersedia untuk membantunya.
没事，我可以帮你。 Sementara itu, para binatang buas berhasil menemukan jejak mereka. Ternyata sebelumnya Yunzi pergi keluar untuk mandi. Dan karena kesalahannya itu, Xiaoyan terpaksa pergi untuk membunuh monster-monster tersebut. Karena hal itu, Xiaoyan pun terluka cukup parah dan akhirnya dia pun dirawat oleh Yunzi. 这次就换我来照顾你。 Namun Yunzi kembali membuat kesalahan. Ketika sedang membakar ikan, dia malah salah memberi bumbu. 姐，我可是病人，你还这般毒害我！你刚才在这上面撒的东西，那个药盐， Ternyata yang ditaburkannya itu adalah obat perangsang yang diberikan Yolo kepada Xiaoyan. 这个春药。 春药。 Akibatnya mereka berdua pun mulai kehilangan kendali. Dan akhirnya Xiaoyan pun mendapatkan ciuman pertamanya. 穿身过。 Xiaoyan yang mulai dipenuhi oleh nafsu berusaha menenangkan diri dan meminta Yolo untuk memberitahu cara menghilangkan efek tersebut. Setelah itu, Xiaoyan langsung pergi ke air terjun untuk menenangkan diri. Namun di saat yang bersamaan, segerombol binatang buas datang untuk menyerang tempat tersebut. Karena hal itu, mereka berdua pun berpisah untuk menjalankan rencana mereka sebelumnya. 要掩盖魔术，你选个好的时机偷偷溜进自己。 Xiaoyan pun akhirnya sampai ke gua tempat Raja Singa tinggal. Dengan hati-hati, Xiaoyan pergi menyelinap ke dalam gua tersebut untuk mencari kristal ungu spiritual. Di sana terdapat seekor anak singa kristal ungu yang menjaga tempat tersebut. Selain kristal ungu, ada pula benda yang sangat berharga di sana. Itu adalah asal kristal ungu. 元所蕴含的能量极为可观。 Pertama-tama, Xiaoyan memancing anak singa tersebut dengan buah zian yang diisi oleh obat sakit perut. Setelah anak singa tersebut pergi, Xiaoyan pun langsung mencari kristal ungu spiritual di sekitar tempat tidurnya. 的确，靠蛮力弄不开这东西。 Setelah mendapatkan kristal ungu tersebut, Xiaoyan pun menggunakannya untuk menghancurkan cangkang dari asal kristal ungu. Ketika sedang menampung cairan tersebut, anak singa sebelumnya tiba-tiba kembali, dan Xiaoyan pun terpaksa menghisap cairan yang tersisa. Kemudian Xiaoyan mencoba melarikan diri dari anak singa tersebut. Namun di tengah jalan, cairan yang diminum Xiaoyan mulai memberikan efek kepada tubuhnya. Karena mulai kehilangan kesadaran, Xiaoyan pun akhirnya terkena serangan dan terpental hingga keluar goa. Begitu melihat Yunzi yang sedang berada dalam bahaya, Xiaoyan pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan kristal ungu. Dengan kombinasi kristal ungu dan teknik penguasa gelombang api, Xiaoyan pun akhirnya melepaskan serangan dahsyat tersebut ke arah Raja Singa. Setelah itu, Xiaoyan pun tak sadarkan diri dan terjatuh. Dengan kristal ungu yang dibawa Xiaoyan, Yunzi pun berhasil membunuh semua monster tersebut. Melihat kondisi Xiaoyan yang begitu parah, Yunzi pun mengobatinya sekaligus membantunya menguasai api ungu tersebut. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan Xiaoyan dan berharap bisa kembali bertemu suatu hari nanti. 我走了。 Tak lama kemudian, Xiaoyan pun tersadar dan berkat bantuan Yunzi, Xiaoyan kini sudah mencapai Douze bintang 9. Setelah itu, Xiaoyan kembali berlatih teknik baru bersama Yolo. 赶紧教我爆步吧。好。 Dan untuk menstabilkan energi api ungu dalam dirinya, Xiaoyan pun pergi berburu monster di pegunungan tersebut. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak di part berikutnya.